Di dalam masa pandemik yang semakin meroket yang terpaparnya, secara pribadi saya sangat peduli, tapi tidak bisa berbuat banyak kecuali membagikan gratis beberapa masker dan mengingatkan pakai masker, dan pakai masker. Di masa keterbatasan ruang gerak manusia dan keterbatasan investasi oleh investor besar, juga di mana sistem keuangan negara banyak membatasi cash flow tadi, maka ada sebuah industri yang terpukul telak, yaitu industri hiburan. TV nasional banyak hilang acaranya dan menyetel rerun. Iklan turun memasang di TV. Walau penonton TV sedikit lebih banyak dari biasanya ketika PSBB, namun sekarang mulai lagi ditinggalkan penonton. Plus pengiklan, artis sinetron, penyanyi, seniman panggung juga banyak yang kering dunianya yang tadinya basah. Apalagi sineas, manusia di sekitar film lebar nasional. Mereka kesulitan bukan dari sekarang sebenarnya. Sejak 10 tahun yang lalu, gerak mereka juga sudah terbatas. Terbatas karena mereka tergantung layar lebar bioskop yang menayangkan film mereka. Lalu, pemilik layar lebar itulah sebenarnya yang paling banyak untungnya. Namun kita juga harus paham, mereka invest bioskop itu tidak murah. Beresiko amat besar, jadi wajar mereka harus untung. Karena pengendalian layar tergantung pengelola bioskop, maka kita sebagai orang sineas yang pasti semua sudah mengerti dan paham. Ketika ada film yang lebih menguntungkan seperti film Hollywood, film kita di bioskop bisa mendadak turun layar walaupun terlihat menjanjikan. Pengelola bioskop biasanya tidak peduli. Dari 1.500-an layar, pemain besarnya hanya 2. Dan ada yang bahkan memiliki hampir 1.000 layar. Pernah sahabat saya filmnya baru tayang 3 hari dari 2 minggu yang dijanjikan dan diberikan 150 layar. Tahu-tahu ada film Iron Man 2, layarnya mendadak hanya dikasih 50. Sisanya ya Iron Man itu. Begitu ada film Hollywood, film nasional yang salah hari meluncurnya, bubrah saja. Terlepas dari betapa bagusnya film tersebut, modal 15 miliar dengan target 500 ribuan penonton bioskop mendadak hilang peluangnya. Di sisi bisnis perfilman, saya izin ya untuk menguraikan sedikit agar sahabat semua lebih paham. Dunia film bioskop itu ada 3 staging. Pertama, bioskop yang biasanya mendapatkan 50-70% dari revenue. Kemudian masuk ke pay-per-view, biasanya kira-kira mendapatkan 10-30%. Jadi semacam film tersebut ditayangkan di Netflix. Kemudian stage ketiga masuk ke dunia TV, free to air, dan akan mendapatkan 2-10% revenue. Ini mah dibayar putus, kecil biasanya untungnya. Staging 2, pay-per-view channelnya di Indonesia masih dimiliki asing dan para sineas ditekan habis harganya. Kalau di stage 3 di TV free to air, yang beli putus lebih murah lagi. Jadi di Indonesia stage 2 masih berpeluang untuk menjadi bisnis yang sangat baik, mendapatkan potensi antara 10-30% dari market share-nya film. Ini gede banget. Disitulah tanduk seorang bosman berdiri ngadek kok. Saya tertantang ya. Selain tertantang, memang secara bawah sadar kayaknya disruptor, destruction, dan inovator sudah di bawah sadarnya si Sontoloyo ini. Secara filosofi bisnis atau bernegara, si Sontoloyo ini anti monopoli, anti oligopoli yang di Indonesia sudah 40 tahun bercokol. Bahkan BUMN bagi saya merupakan pelaku elitis monopoli dan oligopoli. Sebentar, kayaknya oligopoli harus diajarin sedikit lagi nih. Artinya apa supaya kalian anak milenial dan zoomer paham. Oligopoli dalam sebuah pasar pemainnya dibatasi dengan aturan di mana produsennya kurang lebih hanya 2 atau 3 atau di bawah 10. Yang lain tidak boleh masuk. Kalau monopoli 1 ya. Yang lain tidak boleh masuk dan biasanya para oligarki membayar peraturan sebuah negara agar melindungi bisnis mereka. Dan ini anti pasar bebas. Di Indonesia UKM dihalangi jadi besar dengan keoligopolian BUMN dan beberapa pengusaha yang itu-itu saja sejak dulu karena memang mereka yang buat peraturannya. Dunia bioskop sama. Apa ini salah? Bagi saya sebagai pembisnis ya wajar dan boleh-boleh saja. Jadi di dunia pasar bebas naluri bisnis kita tertantang. Disinilah sejak beberapa bulan yang lalu si Sontoloyo di masa COVID zoom-zooman dengan pemain papan atas Indonesia, dunia sineas. Otak digital kita keluar langsung. Idenya sederhana. Kalau layar lebar hanya 1.500 di seluruh Indonesia, mengapa kita tidak bikin 1 juta layar? Kita tidak bikin 2 juta layar masuk ke rumah penonton, masuk ke tangan penonton. Inilah melawan oligarki dengan demokratisasi market. Sahabat semua, akhirnya kita kerjakan model bisnis tadi. Setiap tahun faktanya saat ini ada 150 film karya anak bangsa yang harusnya tidak perlu bergantung pada layar lebar karena kita ubah stage satunya dikombinasi dengan stage 2. Nonton di gadget bisa, mau nonton di rumah disambungkan ke TV bisa, mau dijadikan home theater nonton bareng keluarga lebih bisa lagi. Beta test kemarin kita sudah lakukan dan berjalan lancar alhamdulillah. 1 bulan lagi kemungkinan tes run soft launching. Oke, sekarang apa moral story info kita kali ini? Bukan mau jualan loh ya, mau mengingatkan diri saya sendiri bahwa peluang itu semua di depan mata harus berani mengeksekusi. Sementara pemimpi akan terus tidur. Seharusnya ya kita bangun dan mengerjakannya. Juga kita harus berani menanggung resiko pribadi
atas kegagalan itu. Oh ya, jadi ingat, sementara pejabat negara kalau gagal nggak ada yang ditanggung oleh dia. Nanti pensiun asik-asik aja main sama anak cucu, serasa nggak ada dosa. Terus mengeluarkan kata-kata bijak setiap saat, kasih nasihat. Kesalahannya yang nanggung pejabat setelahnya dan rakyat jelantah Indonesia. Makanya heran sudah nggak nanggung apa-apa, eksekusinya lambat, takut-takut, salah lagi. Apes-apes deh lo yang mau jadi pejabat 2024.